Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Tumbal tali perawan? Apa itu? Tanya Adit penasaran. Setiap pasang mata yang ada di meja melihatnya dengan pandangan yang tidak bisa dia artikan. Praktik ilmu hitam, orang yang ingin mendapatkan kesaktian atau kekayaan secara instan dengan menumbalkan wanita yang mengandung tapi hamil di luar nikah. Jelas Arif datar. Jadi kematian Ningrum ada kaitannya dengan praktik ilmu hitam, ucap Adit ngeri. Ada kemungkinan itu yang sedang terjadi, tapi kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung. Bisa jadi memang ini adalah pembunuhan biasa, dan itu urusan polisi untuk menangkap pelakunya. Tapi jika sudah berkaitan dengan ilmu hitam, semua akan lebih rumit lagi, ucap Pak Kades. Raut wajahnya benar-benar terlihat cemas. Jika memang ini adalah urusan desa, kenapa saya harus duduk di sini? Bahkan, saya juga tidak mengenal orang-orang di desa ini, tanya Adit. Sedari tadi dia penasaran dengan keberadaannya yang diikut sertakan dalam perbincangan tentang tumbal atau apalah namanya. Justru karena kamu yang dihantui Ningrum, makanya saya meminta Marwanto untuk mengajakmu, kata Pak Kades. Adit masih tidak mengerti dengan tujuan dari mereka. Mungkin saja memang kebetulan dia sedang apes, sampai ada setan yang mengganggunya. Apa tidak aneh, Dit? Kamu baru sehari bertemu Ningrum, lalu dia menemuimu dan meminta tolong, ucap Pak Amar. Ya mungkin saja memang aku lagi apes, Pak, sanggah Adit yang masih menyangkal kalau dia ada kaitannya dengan semua ini. Dan ada puluhan orang di desa ini yang dia kenal. Lantas dia malah memilihmu, kata Pak Amar mengejek. Benar juga, ada puluhan orang yang Ningrum kenal. Tetapi kenapa malah menemui Adit untuk meminta tolong? Paham sekarang? Ada orang yang sedang mengincarmu. Aku harap diriku salah, tapi kalau benar, teror dari Ningrum tidak akan berhenti dalam satu malam saja, ucap Pak Amar melihat Adit lekat-lekat. Sedangkan Adit, dia hanya terdiam ngeri dengan apa yang diucapkan oleh Pak Amar. Saat memandang Pak D-nya pun, dia juga tidak mendapat jawaban sama sekali. Adit dan Pak D Marwanto sudah berada di rumah Nek Harjo. Setelah selesai membicarakan tentang kematian Ningrum, mereka segera pamit untuk pulang. Terlebih langit sudah mengambu. Tidak baik untuk keluar malam-malam di waktu seperti ini. Dit, ucap Pak D. Ya Pak D, jawab Adit yang langsung duduk dari pembaringannya. Pak D berjalan masuk ke kamar dan membuka jendela yang sedari tadi Adit tutup. Udara dingin langsung terasa menyeruak, membuat tubuh Adit bergidik. Saat Adit melihat keluar, ada sedikit kerisauan dalam batin Adit. Desa itu tampak benar-benar sepi. Ditambah kabut tipis yang sudah mulai turun. Tiba-tiba saja dia merasa kangen dengan ayah, ibu, dan Nisa. Jangan sampai orang rumah tahu apa yang kita bicarakan di rumah Priyanto tadi, Dit, kata Pak D. Ia menoleh menatap Adit. Tidak Pak D, Adit belum cerita apapun dengan siapapun. Pak D tahu apa yang kamu pikirkan, tapi percuma jika kamu kembali ke kota. Kalau memang benar ada orang yang sedang mengincarmu, justru malah bahaya jika sekarang kamu jauh dari Pak D dan yang lainnya, lanjut Pak D yang sudah kembali menatap keluar. Tapi kenapa mereka mengincar Adit, Pak D?
Tanya Adit bingung. Jelas sekali Adit kebingungan. Walau bisa dibilang dirinya berakar dari desa ini, akan tetapi sudah lama sekali Adit tak berkunjung. Jangankan mencari masalah, kenal dengan orang desa saja, dia tidak. Tenanglah, Pak D dan yang lainnya juga sedang mencari tahu. Semoga benar tidak ada hubungan antara kematian Ningrum dan juga kedatanganmu di desa ini, ucapnya sambil berlalu meninggalkan Adit dalam kegalauan. Adit beranjak, mengambil rokok dan segera membakarnya. Ingin rasanya mengumpat, niat hati berharap merupakan Dinda, malah dia harus bermain-main dengan sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Semuanya berputar di kepala Adit. Dinda, Ningrum, Tumbal, ilmu hitam. Bodoh amat dengan itu semua, ucapnya jengkel. Tidak mau melihat sesuatu yang membuat sakit jantung, bergegas Adit menutup kembali jendela kamarnya. Entah berapa lama Adit duduk termenung. Berbatang-batang rokok sudah ia bakar, berharap bisa menenangkan pikirannya. Serai. Adit terdiam mematung. Ia mendengarkan dengan cermat. Jelas sekali baru saja ada sesuatu yang bergerak di luar kamarnya. Ketakutan kembali menjalar di dalam diri Adit. Meski tidak tahu apa yang sedang bergerak di luar, tetap saja bayang-bayang mengerikan muncul di pikirannya. Serai. Kembali lagi suara itu muncul. Kini malah diikuti dengan bau yang sedikit menyengat. Mengendus-endus, Adit mengingat-ingat di mana dia pernah mencium bau ini. Sepersekian detik, dia belum menyadari. Dek, Adit ingat. Detak jantungnya tiba-tiba saja berdebar kencang. Matanya membulat ketakutan. Ini bau amis yang dia temui saat berada di rumah Ningrum. Bau amis darah bercampur dengan tanah. Jantungnya berdebar semakin keras, sampai-sampai suara detakannya mencapai telinga Adit. Buru-buru Adit beranjak dan segera membaringkan tubuhnya di atas kasur. Disabetnya headset yang ada di meja dan segera ia pasang di telinga. Tangannya gemetar hebat saat menutul-nutul layar handphone yang sedang ia genggam. Mencari ketenangan, Adit memilih untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Duk, duk, duk. Adit tersentak. Kamarnya benar-benar gelap. Sejenak dia tidak bisa melihat apapun di sekitarannya. Butuh waktu beberapa detik untuk membiasakan penglihatannya dalam kegelapan yang tak wajar. Serai. Adit menoleh dengan cepat. Ada sesuatu di ujung kamarnya. Seseorang yang sedang berdiri. Adit tidak bisa melihat siapakah sosok itu. Kegelapan di kamarnya setengah membuat dirinya buta. Adit mencoba mengedip-ngedipkan matanya dan mengucek beberapa kali, berharap apa yang dia lihat hanya sebuah bayangan dari perabot kamar tidurnya. Serak. Adit kembali tersentak. Sosok itu berjalan sangat pelan sekali. Napas Adit mulai memburu. Tubuhnya gemetar. Siapa kamu? Ucapnya terbata. Sosok itu terus berjalan pelan. Ada sesuatu yang mengikuti setiap pergerakannya. Bodohnya, bukannya berlari, tapi bagai terpana, justru Adit malah terus memperhatikan sosok itu. Lampu kamar tiba-tiba saja menyala. Dalam sekejap Adit mengedip. Namun sosok yang tadi ada di depannya sudah hilang bagai tertiup angin. Celingukan, Adit tidak mendapati apapun di dalam kamarnya. Mungkin cuma halusinasiku, ucapnya sambil menyeka keringat yang muncul di dahinya. Dengan menghela napas panjang, Adit kembali berbaring. Mas, dengan cepat Adit menengokkan kepalanya ke arah kanan. Wajah pucat itu benar-benar dekat sekali dengan muka Adit. Terasa hembusan nafas yang muncul dari hidung wanita itu. Mas, tolong aku, ucap Ningrum lirih. Adit hanya bisa menatapnya syok. Mulut dan tubuhnya terkunci rapat.
Adit sama sekali tidak bisa bergerak. "Mas, tolong aku! Mas, tolong!" teriak Ningrum. Bau yang muncul berasal dari mulutnya benar-benar busuk dan memuakkan. Adit tiba-tiba saja bergerak. Dia langsung melompat hingga terjatuh di pinggiran dipan. Ningrum masih ada di depannya. Kini ia sudah berdiri. Muka pucatnya dengan darah segar yang mengalir dari selangkangannya membuat spray kasur Adit menjadi merah gelap. "Pergi! Pergi!" teriak Adit. Adit tersentak bangun. Tubuhnya benar-benar basah oleh keringat. Mimpi yang barusan ia alami benar-benar terasa nyata. Napasnya begitu cepat, seperti baru saja berlari ratusan meter. "Astagfirullah, ada apa ini sebenarnya?" ucap Adit mengusap mukanya. Belum juga jantung Adit berdetak normal. Kini ia mendengar ada seseorang yang tengah berjalan di luar kamarnya. Dia tengok jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dalam ketakutan, dia mencoba untuk melihat. Siapa tahu Pak D-nya belum tidur. Jadi, dia bisa meminta Pak D Marwanto untuk menemaninya tidur malam ini. Langkah kaki itu sudah menjauh dari kamar Adit. Jelas sekali dari bayangannya, dia sedang menuju ke arah dapur. Adit membuka pintu kamarnya. Saat melihat ke ruang tengah, ternyata Adit mendapati Pak D-nya sedang tertidur pulas. Rasa takut kembali menghantui batinnya. Namun dia juga merasa begitu penasaran. Apalagi kandung kemihnya juga terasa penuh sekali. Sekalian ke kamar mandi kali ya, pikir Adit. Adit berjalan ke arah dapur. Sekali lagi, saat sudah sampai di ambang pintu, Adit tercengang mendapati suara langkah kaki itu berasal dari budenya. Mengendap-endap, Adit mengikuti dan mengintip dari pintu yang sedikit terbuka. Dilihatnya Bude Ijah sedang berjalan menuju ke arah desa. "Bude mau kemana?" ucap Adit penasaran. Pagi telah datang. Sinar mentari sudah menampakkan dirinya, menembus kabut yang semalaman menyelimuti desa Renggono. Adit terbangun dengan badan pegal semua. Dia baru bisa tidur saat azan subuh berkumandang. Mengucek mata dan menggeliat. Melihat ke arah jam dinding, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. "Baru bangun, Dit. Sarapan dulu," ucap Bude saat melihat Adit keluar kamar. Teringat kejadian semalam, Adit memperhatikan budenya. Tidak ada sesuatu yang aneh. Perilakunya pun masih sama. Lantas apa yang sedang dilakukan oleh wanita ini? Batin Adit. "Iya Bude, nenek kemana?" tanya Adit mencari keberadaan neneknya. "Ibu sama Mbak Sarmin sudah dari tadi keluar rumah. Mau jalan pagi katanya," ucap Bude sambil meneruskan kegiatannya menyapu. Adit berjalan menuju ke arah dapur. Seperti sebuah rutinitas, Pak D Marwanto sedang duduk di atas amben, lengkap dengan secangkir kopi, singkong rebus, dan sebatang rokok yang menyala di atas asbak. Dik, sini," pinta Pak D menggeser tubuhnya dan menuangkan secangkir kopi. Adit menengok ke arah pintu dapur yang menghubungkan dengan ruang tengah. Merasa tidak ada orang lain selain mereka, Adit buru-buru menceritakan apa yang dia mimpikan semalam. Namun tidak dengan kejadian saat melihat budenya pergi keluar rumah pada pukul 2 dini hari. Pak D Marwanto dengan seksama mendengarkan cerita Adit. Sesekali dia mengerutkan dahinya. Pak D Marwanto menghela napas panjang. Jelas sekali ada rasa khawatir dan penasaran yang muncul di wajahnya. "Setelah ini kamu mandi dan ikut Pak D ke ladang ya. Di sana kita bisa bicara lebih bebas. Pak D takut kalau ada yang mendengar kamu diteror Ningrum. Terlebih jika ada Mbak Sarmin, pasti dia kepikiran. Kasihan sudah tua," lanjutnya. Adit yang paham akan maksud dari perkataan Pak D-nya hanya mengangguk. Dia semakin yakin ada sesuatu yang sedang tidak beres dengan dirinya dan kematian Ningrum. Aneh sekali.
2 hari berturut-turut, dia mendapatkan teror dari setan Ningrum. Mereka berdua kini tengah berjalan menyusuri jalanan kampung. Suasana masih tergolong pagi. Sebenarnya ini memanjakan paru-paru Adit. Sempat beberapa kali mereka berpapasan dengan warga desa. Sepintas Adit memperhatikan ekspresi yang muncul. Namun hampir semuanya sama, dan tidak ada yang membicarakan perihal kematian Ningrum yang ganjil. Sesampainya di ladang, Pak De Marwanto langsung berjalan ke arah tengah, sedang Adit memilih duduk di saung. Beberapa kali dia melihat Pak D-nya menunjuk-nunjuk dan berbicara dengan warga yang bekerja di ladang milik neneknya. Udara yang segar membuat Adit terbuai. Sesekali dia memejamkan mata, memikirkan masalah pribadi yang berujung pada sosok Dinda. Dit, hampir saja Adit terjatuh. Suara sapaan Arif membuat dirinya terlonjak sampai kopi yang ada di sampingnya tumpah. "Kamu kenapa? Abis diliatin setan lagi," ucap Arif tertawa. "Kamu, Rif, ngapain kamu di sini?" kata Adit sambil menggosok-gosok tangan di atas jantungnya. "Jalan-jalan pagi, Dit. Habis nganter Pak Prianto ke kantor kepala desa. Jadi gimana semalam? Didatangi wanita itu lagi," kata Arif. "Heran aku, Rif. Semalam Ningrum datang lagi. Cuma lewat mimpi. Tapi sebelumnya aku mendengar suara-suara. Ada orang yang berjalan dan bau amis yang begitu menyengat," jelas Adit. Arif terdiam, memperhatikan Adit sejenak. Sekilas Adit melihat sorot matanya tampak kosong dan menerawang. "Yah, sepertinya benar dugaanku," ucap Arif, memalingkan kepalanya dari Adit dan melihat jauh ke depan. "Dugaan apa?" tanya Adit penasaran. "Semalam aku mencoba meminta petunjuk. Dan benar saja, memang ada orang yang sengaja mengirimi demit," kata Arif. Bulu kuduk Adit meremang. Ada kejengkelan yang muncul di dalam hatinya. Tapi dia juga tidak bisa langsung menerima pernyataan dari Arif tanpa adanya bukti. Adit terdiam, tidak tahu harus mengatakan apa. Ingin rasanya dia berucap, "Apa ada bukti?" Tapi dia urungkan, takut menyinggung perasaan Arif. Toh mereka tidak sedekat itu. Mau bukti? Tebak Arif saat melihat ekspresi Adit yang tidak begitu percaya. "Bagaimana kamu tahu ini semua?" ujar Adit, tidak menjawab pertanyaan Arif. "Yah, kadang kita dibekali sesuatu yang enak dan tidak enak di dunia ini, Dit. Seperti bisa berinteraksi dengan mereka," ucapnya terkekeh. "Maksudmu, kemampuan untuk melihat mereka?" tanya Adit. Arif hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kalau begitu, bisa kan? Aku minta tolong. Bicaralah kepada setan Ningrum, suruh dia untuk tidak menggangguku," kata Adit dengan polosnya. Mendengar ucapan Adit, bukannya Arif menanggapi, justru malah dia tertawa. "Sudah kubilang, ada orang yang sedang mengincarmu. Orang yang sudah meninggal, sudah terputus hubungannya dengan dunia ini, Dit. Sosok Ningrum yang kamu lihat semalam itu sebenarnya adalah jin yang memang diminta untuk menyerupai Ningrum. Dan jangan tanya alasannya, aku pun tak pernah tahu kenapa orang itu mengincarmu," jelasnya. Mendengar itu Adit berpaling. Ada rasa kecewa dan juga ketakutan yang datang bersamaan. Beberapa saat keduanya membisu, masing-masing terbuai dengan pikirannya. "Bagaimana kamu bisa sampai di desa ini, Rif?" tanya Adit setelah diam beberapa saat. "Oh, Pak Prianto yang memintaku datang ke desa ini setelah melihat jasad Ningrum. Sebenarnya aku tidak berniat untuk datang ke sini. Memang tujuanku ke kota sebelah. Pak Prianto juga pernah mengalami seperti dirimu. Mungkin ada sedikit trauma di dalam dirinya, atau karena takut jika berdampak kepada anak istrinya. Dulu saat pemilihan kepala desa, hampir tiap hari Pak Prianto mendapatkan kiriman sepertimu. Yah,
Aku hanya mencoba membantu saja, jelas Arif dengan senyum simpulnya. Kini Adit mengerti kenapa desa ini masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Terlebih dengan kejadian Ningrum yang mati secara tidak wajar. Menurutnya Pak Prianto sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Makanya dia memberitahu Pak De Marwanto dan Pak Amar serta Arif. "Kau lihat, Dit," kata Arif, menunjuk ke arah warga desa yang sedang berkebun. Kenapa?" tanya Adit. "Kenapa mereka terlihat begitu tenang, sedang dirimu yang bukan warga desa justru malah mendapatkan teror dari Ningrum?" tanya Arif, dengan senyum yang menurut Adit penuh dengan misteri. "Ya, kurang tahu. Mungkin sama seperti yang diucapkan Pak Amar. Dan aku setuju. Ini begitu aneh. Seolah memang orang yang sedang mengincarmu menginginkan kambing hitam atas semua kejahatannya," lanjut Arif. Adit hanya diam tidak menanggapi. Menyadari Adit tidak merespon kata-katanya, Arif kembali berbicara. "Logikanya saja, Dit. Kalau benar Ningrum menjadi tumbal untuk praktik ilmu hitam, pasti mereka sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Tapi ada yang janggal dari semua ini," ujar Arif mencoba untuk mengikutsertakan Adit ke dalam dunia pemikirannya. "Semua terlihat janggal, Rif. Dengan kematian seperti itu, orang-orang juga sudah pasti menebak kalau ada sesuatu yang tidak beres," timbal Adit. "Anehnya, dari apa yang diceritakan oleh Pak Prianto, sosok Ningrum itu merupakan gadis desa yang bersahaja, dan di desa ini juga punya larangan secara turun-temurun untuk tidak melakukan hubungan di luar pernikahan," kata Arif. Adit diam berpikir, kalau memang Ningrum orang yang bersahaja dan tidak pernah neko-neko, lantas kenapa dia mau melanggar aturan agama, melanggar aturan desa yang sudah dia tinggali dari kecil? Otak Adit berpikir keras untuk mencari jawaban. Tapi tetap saja ada sesuatu yang hilang yang dia tidak pahami. "Bisakah kau mencari informasi tentang keseharian Ningrum? Ku dengar simboknya tinggal di rumahmu saat ini," kata Arif tiba-tiba. "Untuk apa? Bukannya semua sudah sepakat kalau Ningrum memang dijadikan sebagai tumbal?" tanya Adit bingung. "Semua berhubungan, Dit. Hanya saja aku ingin memastikan sesuatu. Mungkin dengan itu kita bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Dan aku peringatkan untuk tidak begitu percaya dengan siapapun. Kabari kalau kamu sudah mendapatkan jawabannya," jawab Arif sambil menghidupkan rokok miliknya. Tepat saat Adit selesai bicara, Pak De Marwanto berjalan mendekat. Senyum merekah di bibirnya saat melihat Arif. Siang itu mereka menghabiskan duduk di saung ditemani secangkir kopi dan beberapa gorengan, membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kematian Ningrum dan teror yang dialami oleh Adit. Malam kembali menyapa. Sekarang mereka sedang duduk di ruang tamu di rumah Mbok Sarmin. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar saling bersahutan. Adit yang memang tidak begitu fasih membaca Al-Quran, hanya dia mendengarkan dan mengamini setiap doa yang diucapkan oleh penghulu yang ada di kampung tersebut. Pengajian sudah selesai pukul 9 malam. Sebenarnya Adit sudah ingin sekali pulang ke rumah, tapi Nek Harjo memintanya untuk menunggu sebentar. Ia tidak bisa menolak. Akhirnya duduk menunggu di ruang depan bersama beberapa warga. Semenjak pengajian tadi, sebenarnya Adit merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Entah kenapa dia merasakan ruangan tempatnya duduk begitu panas. Bahkan keringat sebesar jagung terus muncul di dahinya. "Kok panas banget sih?" batin Adit mencoba untuk mengipas-ngipaskan kemejanya. Tidak betah dia bangkit dan berjalan menuju luar rumah.
Kabut sudah mulai turun, meski tidak tebal. Seharusnya Adit bisa merasakan kedinginan, bukan malah kepanasan. Adit mencoba untuk berjalan lebih jauh keluar. Suasana jalanan begitu sepi. Tidak ada seorang pun yang ia temui. Hanya terdengar suara serangga yang saling bersahutan. "Mulai, pulang," terdengar jelas di telinga Adit. Suara bisikan wanita. Spontan Adit langsung mengedarkan pandangannya. Jantungnya seperti lepas dari tempatnya. Dalam keremangan, jelas sekali dia melihat ada sosok yang tidak jauh dari tempatnya sedang berdiri menatap ke arahnya. Sosok yang sama dengan apa yang dilihat beberapa hari lalu. Lama Adit memandangi wanita itu, tapi dia juga tidak bergeming. Tiba-tiba saja angin datang dengan menderu. Pohon-pohon bergoyang dengan cepat. Sepersekian detik, Adit mengedipkan matanya. Saat sudah kembali membuka, sosok wanita itu sudah menghilang. Sontak perasaan yang tidak bisa dijelaskan masuk ke dalam sanubari Adit. Bulu kuduknya meremang. Buru-buru, dia langsung berbalik menuju ke arah rumah. Namun baru saja ia melangkah, dilihatnya sosok yang tidak asing tengah berdiri di samping rumah Mbok Sarmin. "Dit, kenapa kamu? Mukamu pucat banget," ujar nenek saat memperhatikan Adit dengan seksama. Sekali lagi Adit masih melirik ke arah samping rumah. Sosok Ningrum masih saja berdiri mematung di sana. "Dit!" tepuk nenek. Melihat gelagat aneh Adit, Nek Harjo juga mengikuti arah pandangan Adit. "Sudah, kita pulang sekarang," ucapnya tegas. Sesampainya di rumah, Nek Harjo langsung bertanya kepada Adit. "Jujur sama nenek, kamu kenapa?" Ingin rasanya Adit menceritakan apa yang sedang ia alami. Tapi pesan dari Pak D terngiang jelas di telinganya. "Adit kayaknya masuk angin, Nek. Badannya gak karuan rasanya," kilah Adit. Awalnya nenek diam memperhatikan Adit. Lantas dia berdiri, berjalan ke arah dapur. "Oh, nenek tahu ada yang sedang terjadi." Adit gak mau tahu cerita sama nenek, ucap neneknya sambil menyodorkan secangkir teh panas. Merasa terintimidasi dengan tatapan wanita tua yang ada di depannya, akhirnya Adit menceritakan apa yang sudah terjadi beberapa hari ini. Nek Harjo yang mendengar cerita Adit sesekali menghela napas. Tidak ada satu bantahan pun yang muncul dari mulutnya. "Kenapa tidak cerita ke nenek?" tanya Nek Harjo dengan suara cemas. "Adit tidak mau nenek kepikiran," ucap Adit dengan pandangan menunduk. Pintu depan terbuka. Tiba-tiba mereka berhenti berbicara. Pak D, Bude, dan Mbok Sarmin masuk ke dalam rumah. Sontak, nenek langsung bangkit dan menyambut mereka. Sedang Adit masih duduk di ruang tengah. Pikirannya kalut, memikirkan semua kejadian yang menimpanya. Ditambah, ada rasa tidak enak jika nanti neneknya marah kepada Pak D Marwanto. Pagi-pagi sekali, Adit merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya. Karena kaget, spontan ia berteriak, berpikir saat ini dirinya tengah mendapatkan gangguan gaib. "Dit, bangun kok malah teriak-teriak," ucap Nek Harjo heran dengan reaksi Adit. Tersadar, ternyata orang yang ada di sampingnya adalah Nek Harjo. Ternyata ia sedang mencoba membangunkan Adit. "Kenapa, Nek? Masih pagi ini," ujar Adit. Dilihatnya jam juga baru menunjukkan pukul 5 pagi. "Sudah, ayo siap-siap ikut nenek jalan pagi," tegas nenek yang langsung bangkit berdiri. Baru beberapa langkah, Nek Harjo berjalan, ia berhenti dan menoleh kembali ke arah cucunya. Kalau kedinginan, tidur itu jangan cuma pakai celana dalam, apalagi tangannya dimasukkan ke dalam celana, ujar neneknya sambil tertawa. Adit yang belum menyadari keadaannya hanya melongo. Baru ketika ia melihat ke bawah, benar saja, posisi tangannya saat ini masih berada di dalam celana. "Astaga," ucap Adit merutuki kebodohannya. 15 menit kemudian Adit sudah berada di sisi Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Ketiganya berjalan menyusuri jalanan desa yang masih agak sepi.
Udara pagi di desa Renggono begitu dingin, sampai Adit yang sudah memakai jaket pun terlihat beberapa kali bersin karena kedinginan. Kenapa kamu, Dit? Anak muda kok lembek gitu? Enjak Nek Harjo. Mendengar ucapan neneknya, Adit hanya memanyunkan bibir dan melakukan stretching agar tubuhnya terasa lebih hangat. Sudah di sini saja, Sar, ucap nenek sambil mengedarkan pandangan. Adit terdiam, berpikir, pasti ada sesuatu. Apakah benar Ningrum menghantui Nak Adit? Kata Mbok Sarmin dengan mata memerah. Adit melihat neneknya. Dia belum berani menjawab pertanyaan Mbok Sarmin, takut melukai perasaan wanita itu. Sudah, ceritakan saja apa yang kamu lihat, kata Nek Harjo. Mendapatkan persetujuan, Adit kembali memandang Mbok Sarmin. Beberapa kali ia menghembuskan napas, memilah kata-kata yang tepat. Maaf sebelumnya, Mbok. Mungkin ini terlihat mengada-ada dan bisa membuat hati Mbok Sarmin terluka. Tapi memang Adit mengalami itu semua setelah kematian Ningrum. Pagi itu Adit menceritakan apa yang dia lihat, bagaimana sosok Ningrum hadir dan muncul setiap malam setelah kematiannya. Kenapa kamu jadi seperti ini, Nduk? Ujar Mbok Sarmin pelan saat Adit sudah selesai bercerita. Mbok, kalau boleh Adit tahu, apakah ada sesuatu yang janggal saat sebelum Ningrum meninggal? Tanya Adit. Tidak ada sama sekali. Setahu Simbok, Ningrum juga sedang tidak terlihat masalah. Ningrum juga sedang tidak terlibat masalah. Mbok tahu persis seperti apa anak itu. Malam sebelum kematiannya, juga dia tidak memperlihatkan sesuatu yang aneh, ujar Mbok Sarmin. Adit termenung. Akankah dia bertanya lebih lanjut? Meskipun ini merupakan momen yang tepat untuk mengulik keseharian Ningrum, tapi terbesit rasa tidak tega ketika menatap wajah tua di depannya itu. Mbok, sekali lagi Adit meminta maaf. Apakah Simbok sudah diberitahu soal penyebab kematian Ningrum? Ucap Adit. Dia sesekali melirik ke arah Nek Harjo. Takut apa yang ditanyakan membuat Mbok Sarmin tersinggung. Mbok Sarmin terdiam cukup lama. Polisi dan Pak Kades sudah memberitahu Simbok, tapi Simbok tidak percaya kalau Ningrum sedang hamil. Dia bukan wanita seperti itu. Terlebih tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia sedang hamil, ujar Simbok. Benar apa yang disampaikan Pak Kades, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah Ningrum sedang dekat dengan seorang laki-laki. Kemudian Adit menceritakan apa yang dia dengar saat berada di rumah Pak Kades. Semua percakapan yang Adit ingat, ia ceritakan kepada Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Serius kamu, Dit? Kamu gak salah dengar kan? Ucap Nek Harjo. Sepintas Adit melihat kedua wanita itu saling pandang. Kamu tahu apa artinya tumbal tali perawan? Tanya Nek Harjo. Ya, kata mereka, itu merupakan sebuah praktik ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan atau kekayaan secara instan, jawab Adit mengingat apa yang disampaikan oleh Arif. Dulu pernah kejadian serupa di desa ini. Ingat, waktu kamu bertanya kepada warga desa sering menaruh sesajen di depan rumah mereka? Tanya Nek Harjo. Sedang Adit hanya mengiyakan dan terus memperhatikan neneknya. Nenek ingat, waktu itu kami berdua masih muda. Suatu hari ditemukan jasad seorang wanita di dalam kamar rumahnya. Kondisinya hampir mirip dengan Ningrum. Darah keluar dari sela-sela kakinya dan ada janin yang tergeletak di antara kedua kaki wanita itu. Warga desa heboh dengan penemuan mayat itu. Sama dengan Ningrum, wanita itu juga belum memiliki suami. Pihak keluarga menyangkal kalau anak mereka sudah melakukan perbuatan zina dengan berhubungan suami istri di luar pernikahan.
Akan tetapi warga tidak percaya sama sekali, tutur Nek Harjo. Sejenak Nek Harjo berhenti. Dia menghela napas dalam-dalam. Adit menengok ke arah Mbok Sarmin. Dia kini terlihat sangat tersiksa. Ingin Adit menghentikan cerita neneknya, tapi rasa penasaran kian muncul di dalam diri Adit. "Terus, Nek?" tanya Adit mendesak. Karena neneknya justru berhenti bercerita dan terus menatap ke arah gunung. Setelah itu, warga desa mulai mendapatkan teror. Semakin tidak percayalah mereka, karena selain kematian yang sangat tidak wajar, hanya laki-laki dan perempuan hamil saja yang mendapatkan teror, ucap Nek Harjo. Adit termenung, berpikir polanya benar-benar mirip. Hanya saja yang membuatnya berbeda, dirinya yang mendapatkan teror. Dan tiba-tiba saja teror itu menghilang, tanya Adit penasaran. Dia berharap neneknya mengatakan iya, akan tetapi justru sebaliknya. Jawaban yang Adit dapatkan malah menambah kerisauannya. Enggak, nenek masih ingat betul. Semua warga desa ketakutan saat menjelang malam. Sampai saat ini pun kamu tahu sendiri kan, ketika malam datang, tempat ini terlihat begitu sepi. Bayangan kejadian itu masih membekas secara turun-temurun di antara kami semua. Hingga pada suatu ketika, ada seorang pendatang. Entah bagaimana ceritanya, dia melihat ada seorang wanita yang sedang memakan ari-ari bayi. Mendengar hal itu, warga desa marah dan mencari sosok yang dicirikan oleh laki-laki itu. Lanjut Nek Harjo. Adit termenung mendengar cerita neneknya. Dia merasa mual dan jijik. Terus wanita itu diusir keluar desa? Tanya Adit. Tidak, wanita itu langsung dihakimi warga dan dibakar bersama dengan rumahnya, ucap Nek Harjo bergidik. Tapi belum tentu kan wanita itu dalang dari kejadian ini. Belum sempat Adit mendengar jawaban neneknya, tiba-tiba Mbok Sarmin berucap, Tunggu sebentar. Mbok ingat, beberapa hari sebelum kematian Ningrum, dia mengatakan kalau dirinya sering melihat wanita asing yang memperhatikan rumah kami. Tapi tiap kali Mbok melihat keluar rumah, tidak ada seorang pun di sana, ucap Mbok Sarmin. Jadi wanita itu meninggal? Tanya Adit. Iya, wanita itu meninggal. Jasadnya hancur bersamaan dengan rumahnya. Tapi masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Setelah kematian itu justru warga desa semakin mendapatkan teror. Bukan hanya pemuda dan wanita hamil saja, malah hampir semua orang, terutama orang-orang yang menghakimi wanita itu, bahkan laki-laki yang menyebarkan berita, menjadi gila dan berakhir dengan gantung diri. Jawab Nek Harjo dengan sesekali memejamkan matanya, seolah dia sedang kembali ke masa itu. Adit mulai dihinggapi rasa ngeri. Ternyata memilih liburan ke rumah neneknya merupakan pilihan yang benar-benar salah. Seharian Adit berpikir tentang apa yang diceritakan oleh neneknya. Berbatang-batang rokok sudah Adit hisap. Dia semakin yakin kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual tumbal tali perawan. Apakah orang itu sudah sadar akan risiko yang akan terjadi kalau warga desa mengetahui jika dirinya sedang melakukan sebuah ritual penumbalan, sehingga dia berniat mencari kambing hitam, batin Adit. Lama Adit memikirkan itu semua. Sedari tadi dia mencoba menggabungkan semua informasi, namun tetap selalu ada yang hilang. Kalau memang dia sedang mencari kambing hitam, seharusnya warga desa juga sudah menuduh Adit sebagai orang yang telah membunuh Ningrum. Tapi nyatanya suasana desa Renggono juga tampak tenang, batin Adit. Pusing dengan dugaannya sendiri, Adit bangkit dan melihat keluar kamar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Adit lirih.
Dia merasa bahwa hidupnya sekarang penuh dengan teka-teki yang berkaitan dengan orang lain. Sejenak Adit ingin membicarakan dengan Pak D-nya, namun dia ingat akan perkataan Arif untuk tidak mempercayai siapapun. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Adit memutuskan untuk memberitahu informasi yang telah dia terima kepada Arif. Berbekal bahwa mereka berdua sama-sama orang asing, membuat Adit percaya pada Arif seutuhnya. Baru Adit akan beranjak, seolah otaknya memberikan peringatan. Tidak mungkin aku langsung ke tempat Pak Kades dan bertemu Arif. Terlalu mencurigakan dan pasti akan banyak pertanyaan, pikir Adit. Tersenyum tolol, Adit merutuki kebodohannya. Kenapa kemarin dirinya tidak meminta nomor handphone milik Arif? Beranjak, Adit mencari keberadaan Pak D-nya. Sempat ia berpikir mungkin bisa bertemu Arif di ladang seperti kemarin pagi. Bude, Pak D Marwanto ke ladang hari ini? Tanya Adit. Iya Dit, mungkin sebentar lagi pulang. Kenapa? Ujar Bude Ijah. Gak apa-apa Bude, Adit bosan, ucap Adit. Ya kalau bosan pergi keluar Dit, jalan-jalan. Siapa tahu udara segar bisa sedikit melupakan masalahmu itu. Wanita seperti mantanmu itu gak perlu diinget-inget lagi, ujar Bude yang tiba-tiba saja terlihat ketus. Adit justru merasa aneh. Sudah beberapa hari dia tinggal di rumah ini, tidak pernah sekalipun Budenya menanyakan soal tujuannya berlibur di rumah neneknya. Iya Bude, habis ini Adit ke ladang ya, ucap Adit. Sembari menjauh, dia sedang tidak ingin memikirkan Dinda. Kalau memang takdir untuk bertemu kembali, suatu hari pasti itu semua akan terjadi. Berjalan menuju ke arah ladang, Adit hanya berpapasan dengan beberapa orang. Memang saat masih di area permukiman, suasana terlihat masih ramai. Tapi sewaktu masuk ke area ladang, kondisi jalanan begitu sepi. Bahkan pencari rumput dan kayu bakar pun tidak ia temui. Dit, Adit, suara Pak D yang kencang terdengar di telinga Adit. Adit mengedarkan pandangan, mencari pemilik suara. Ternyata Pak D-nya sedang berdiri di bawah pohon bersama Pak Amar. Keduanya terlihat sedang membicarakan sesuatu. Gimana kabar kamu Dit? Masih dihantui sosok Ningrum? Tanya Pak Amar setelah Adit sampai di tempat mereka. Hanya sebatas mimpi Pak, ucap Adit. Merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut, Adit pamit untuk berjalan di sekitar ladang. Ya sudah, jangan jauh-jauh, jangan masuk ke hutan, pinta Pak D Marwanto. Mengangguk, Adit berjalan menjauh dari mereka. Sudah beberapa waktu Adit berjalan mengitari ladang, tapi sepertinya dia belum beruntung. Sosok Arif tak terlihat sama sekali. Ada niatan untuk datang ke rumah Pak Kades, akan tetapi ia urungkan. Siapa tahu besok pagi Arif kesini, batinnya. Malamnya Adit dan keluarga Nek Harjo kembali pergi ke rumah Mbok Sarmin untuk mengadakan pengajian. Sebenarnya Adit malas untuk ikut, tetapi ketika teringat dengan teror dari setan Ningrum, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk lebih baik pergi bersama keluarganya. Lantunan suara doa terdengar sahut-sahutan di telinga Adit. Namun perasaannya dari tadi tak kunjung membaik. Adit merasa semenjak meninggalkan rumah, ada orang yang sedang mengawasinya. Selain itu, pikiran tentang tumbal tali perawan terus saja menancap di kepalanya. Brak! Terdengar jelas suara sebuah hantaman benda keras tepat di atas rumah Mbok Sarmin. Seketika semua orang yang ada di sana terdiam. Brak! Kembali lagi suara itu terdengar jelas. Beberapa warga bergegas keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Takut-takut kalau ada pohon tumbang yang menimpa atap rumah Mbok Sarmin. Adit yang sudah dilanda perasaan khawatir juga ikut keluar memastikan.
Dilihatnya tidak ada sesuatu yang aneh. Semua tampak baik-baik saja, hingga terdengar kegaduhan dari arah rumah. Bapak-bapak yang ada di luar juga langsung menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat beberapa ibu-ibu keluar dengan wajah panik dan menunjuk-nunjuk ke dalam rumah. "Mbak Ijah, kenapa Mbak? Tolong!" Ada seseorang yang berteriak. Bapak-bapak yang ada di luar langsung berlari masuk untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu mereka tiba di dapur, semua tercengang, kaget apa yang mereka lihat. Keadaan dapur benar-benar kacau balau. Makanan dan minuman serta perabot berhamburan di atas lantai. Tampak Bude Ijah sedang berdiri di ambang pintu dapur, tempat di mana jasad Ningrum ditemukan tergantung di kasau dapur rumahnya. Kondisi Bude Ijah sangat menyeramkan, matanya melotot, serta tangannya yang seperti sedang menimang sesuatu. "Ijah, kamu kenapa, Jah? Astagfirullah, sadar," ucap Pak D saat berusaha mendekati istrinya. Bude Ijah tiba-tiba saja menangis. Ia merosot ke lantai dan menangis pilu. Beberapa detik kemudian, dia melotot lagi dan langsung memukuli perutnya. Melihat perilaku istrinya yang aneh, Pak D menghambur ke depan dan mencoba memegangi kedua tangan wanita itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Entah mendapatkan kekuatan dari mana, Bude yang bertubuh kecil langsung menepis pegangan Pak D dan membuat laki-laki itu tersungkur. "Pak, tolong!" ucap Pak D meminta pertolongan kepada orang-orang di sana. Segera bapak-bapak langsung mencoba memegangi Bude Ijah. Sedang Adit hanya diam mematung. Pandangannya jatuh tepat di belakang budenya. Sosok Ningrum sedang berdiri dengan kain jarik yang melilit lehernya. Senyumnya begitu mengerikan, jauh lebih yang bisa ia bayangkan.